siang hari ini kita di sini untuk mengikuti kegiatan press release terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Kupang. Selanjutnya kami serahkan ke Mama Bakar Polres Kupang untuk menjelaskan kepada kita kronologis kejadian seperti yang kita ketahui bersama. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak media yang ada di Kabupaten Kupang. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Barate, ya, di Barate. Itu laporan polisinya itu adalah LP_B_215 9 Romawi _2024 Polres Kupang tanggal 11 September 2024. Untuk kasus ini telah dilakukan penyelidikan dan sementara yang menjadi terlapor adalah 20 orang. Yang pertama Hendrikus Sogem dan yang kedua Monce Daniel Miru. Untuk kronologis kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19 WITA bertempat di rumah Nehemia Jibrail Mona yang beralamat di RT 13 RW 07 Dusun 4 Desa Naitai Kecamatan Patulai Barat Kabupaten Kupang sedang berlangsung acara syukuran pesta pernikahan atau nikah perak antara saudara atau bapak Abraham Novu pernikahan perak. Kemudian sekitar pukul 3 WITA yaitu tanggal 11 September 2024 dini hari terjadi keributan yang dilakukan oleh korban atas nama Abraham Novu. Kemudian ditegur oleh pelaku satu yaitu saudara Hendrikus Sogem sebanyak 3 kali menggunakan ditegur oleh Hendrikus Sogem, namun korban tidak terima sehingga pelaku atau terduga satu Hendrikus Sogem ini memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, dan kemudian terduga pelanggar atau terduga Hendrikus Sogem ini secara refleks membalas pukulan tersebut dan mengenai dada korban sebanyak 2 kali. Setelah itu datang terduga 2 yaitu Monce Daniel Meru langsung memukuli korban sebanyak 1 kali dan mengenai wajah bagian kiri. Bersamaan turut hadir dalam acara syukuran tersebut salah satu anggota Polri yang bertugas di Pos Pol Barate atas nama Aibda Junisius Bonbalan. Ketika anggota tersebut melihat keributan antara korban dan para terduga yaitu Hendrikus Sogem dan Monce Daniel Meru, sehingga anggota tersebut berupaya menegur para pelaku dan korban agar tidak membuat keributan. Tetapi korban Abraham Novu tidak mengindahkan, melainkan korban Abraham Novu berusaha melawan dengan cara memegang dan menarik kedua kerah baju Aibda Junisius Bonbalan, sehingga Aibda Junisius Bonbalan mengamankan korban dengan cara memborgol kedua tangannya pada salah satu tiang rumah sambil berupaya untuk membubarkan massa. Akan tetapi pada saat itu terduga satu Hendrikus Sogem ini kembali mendekati tempat korban yang diamankan dengan cara diborgol itu dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai dada kiri sehingga korban jatuh lemas di tempat kejadian. Dan saat yang bersamaan
para pelaku diamankan dan dibawa ke kantor polisi bertanggungjawabkan perbuatannya. Yang berikut kami juga perlu sampaikan bahwa pasal yang diterapkan adalah pasal 170 ayat 2 ke-3 sub pasal 351 ayat 3 KUHP. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa tindakan yang telah dilakukan saat ini sedang dilakukan otopsi jenazah di Rumah Sakit Keva Manado. Mengapa harus dilakukan di sana? Karena ahli forensik yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan Kabupaten Kupang saat ini sedang melaksanakan tugas di Kalimantan, sehingga jenazah harus dilakukan otopsi segera dan harus dibawa ke Keva Manado karena ahli forensik di sana yang saat ini tersedia untuk melaksanakan otopsi. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan terima kasih. Jadi status dua pelaku sekarang terlapor atau tersangka? Sementara karena kasusnya masih lidik, jadi masih statusnya terlapor. Ini informasi di beberapa akun itu disampaikan bahwa ada dugaan penjara dari anggota di sana sehingga masyarakat bebas. Ini gimana? Kalau itu kan kita harus lihat fakta pemeriksaan, fakta hukum dari hasil pemeriksaan itu. Karena itu ini masih dalam tahap penyelidikan, karena itu kami mohon waktu supaya nanti ketika kasus ini ditingkatkan ke sidik baru semua bisa terungkap dengan jelas. Karena ini masih tahap penyelidikan, jadi mohon waktu untuk kemudian apakah itu pembiaran atau seperti apa nanti akan terbukti pada saat nanti kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Terkait dengan penggunaan borgol ini, apakah tindakan dilakukan oleh anggota di lapangan itu sudah sesuai dengan SOP yang dimaksud oleh bisa betul? Iya, karena kan yang bersangkutan korban itu kan melawan petugas. Salah satu untuk melumpuhkan dia ya dengan cara harus diborgol. Gitu. Kalau dia tidak, tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan tarik terabadu dari anggota. Nah, untuk dia yang bersangkutan dalam keadaan mabuk, untuk mengamankan dia ya harus diborgol supaya tidak melawan. Sedangkan pada saat itu kan di tempat pesta banyak orang misalnya. Ibu akan dua terlapor kan prosesnya sekarang masih penyelidikan. Ya. Nah, apakah tidak ada kemungkinan nanti mereka melarikan diri? Tidak mungkin. Sekarang kan mereka justru mereka mengaku sendiri juga bahwa mereka yang melakukan. Jadi ada kooperatif dari mereka untuk kasus ini bisa cepat diselesaikan. Ibu, pemeriksaan saksi ini ada kemungkinan tambahan tersangka tidak? Kalau untuk sementara ya, ini masih lidik. Kebetulan para penyidik Pak Kasat sementara ada di Keva Manado. Jadi informasi ini yang kita bisa sampaikan. Untuk perkembangan nanti Bapak bisa nanti monitor nanti kemudian. Jadi terlapor ditahan. Ya, kalau masih tahap penyidikan belum bisa ada upaya hukum, upaya paksa Bapak. Iya, jadi untuk sementara ada di sini dilakukan pemeriksaan dulu untuk wawancara interviewnya, jadi interogasinya. Jadi kalau tahap penyelidikan itu belum ada upaya paksa Bapak. Jadi yang bersangkutan dibawa ke sini, tapi dalam rangka untuk interogasi. Sudah berapa banyak yang diperiksa? Kalau berapa banyak kita butuh waktu, makanya ini kan kita minta untuk sampai saat ini tadi ada bahwa dua terlapor lagi di keterangan sebentar. Oh iya, yang sekarang diminta diinterogasi sekarang itu adalah tuan pesta. Iya, tuan pesta. Karena kan ada izin keramaian. Izin keramaian itu kan cuma sampai jam 12 malam. Anggota polisi itu diperiksa. Ya. Iya, pasti diperiksa. Tidak mungkin tidak diperiksa. Pasti diperiksa. Berarti sejauh ini baru cuma yang tuan rumah yang tuan rumah sama yang terduga orang. Ya. Ibu Waka, mungkin ada himbauan kepada masyarakat di lapangan Ibu Waka terkait dengan himbauan pembatasan jam keramaian. Karena sudah beberapa kali Kejadiannya sudah Iya, himbauannya mohon kepada semua pihak agar supaya bisa
tenang, tidak terprovokasi dengan berbagai pemberitaan. Berikan kami sebagai Polri untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kita dukungan dari teman-teman media sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Yang kami harapkan ada terutama dari keluarga korban, kami mohon maaf, tapi juga mohon supaya jangan terprovokasi dengan berbagai pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Ini catatan kami Ibu, dari bahwa sudah ada beberapa kejadian yang sampai pada kasus korban jiwa. Itu mungkin yang terakhir kemarin di Taplale, kemudian yang sekarang di Pasir Barat. Yang pemicunya kalau menurut kami itu kan miras. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan kepolisian agar yang seperti ini? Iya, kan kita setiap saat itu ada namanya operasi penyakit masyarakat atau operasi pekat. Itu tidak hanya dilakukan menjelang hari-hari raya, tetapi juga ada operasi-operasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Satres Narkoba. Jadi misalnya kapal, misalnya mereka juga bisa lakukan apa di situ. Tapi yang paling penting adalah masyarakat taat kepada aturan. Contoh misalnya izin keramaian. Kalau memang jam 12 ya taati jam 12 itu selesai. Karena ini kan sudah di atas jam 12. Berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Kita buat sesuatu yang kalau misalnya kita sebagai orang beriman, kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita tidak, apa yang kita lakukan itu bukan wujud syukur sebenarnya. Tapi kita melakukan hal-hal yang justru mendatangkan hal-hal yang kurang baik. Ya, jadi kami juga mohon kepada teman-teman media, tolong ini juga disampaikan kepada masyarakat supaya mereka juga, kalau memang surat izin keramaian itu sampai jam 12, ya jam 12 selesai. Jangan diperpanjang. Karena ini kan contoh yang Taplale juga begitu. Yang terakhir Barate juga sama. Jadi kami himbau supaya masyarakat jadi polisi untuk diri sendiri. Ya, jadi polisi untuk diri sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Supaya jangan ada lagi korban-korban. Terima kasih banyak. Selamat siang.